Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6, mata kuliah Desain Akuntansi kelas D, program studi akuntansi, akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Analisis Sistem dan Desain. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Istifarin dengan NPM akhir 075. Kemudian ada rekan saya, Priscilia Octavia dengan NPM akhir 076. Kemudian ada Tika Fauzana Bila dengan NPM akhir 126. Dan Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141. Dan yang terakhir ada Gabriela dengan NPM akhir 152. Teknologi informasi mengacu pada kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan orang untuk mengelola, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Nah, perusahaan itu menggunakan informasi sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, memberikan produk dan layanan berkualitas, mempertahankan loyalitas pelanggan, dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian, terdapat 3 komponen terkait teknologi informasi, terkait yang menyangkut teknologi informasi, di mana yang pertama ada perubahan hakikat teknologi informasi, yaitu sejarah TI yang merupakan studi yang menarik tentang kemajuan dan pencapaian manusia. Nah, penting bagi para profesional TI atau teknologi informasi yang hidup dan bekerja di dunia teknologi informasi untuk menyadari bahwa tiap kemajuan teknologi itu merupakan bagian dari proses jangka panjang yang seringkali membawa perubahan mengejutkan dan tidak pernah benar-benar berakhir. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan teknologi informasi adalah analisis dan desain sistem, di mana analisis dan desain sistem adalah proses langkah demi langkah untuk mengembangkan sistem informasi berkualitas tinggi. Sistem informasi itu menggabungkan teknologi, manusia, dan data yang nantinya itu akan memberikan dukungan bagi fungsi bisnis seperti pemrosesan pemesanan, pengendalian inventaris, sumber daya manusia, akuntansi, dan lain sebagainya. Lalu yang berkaitan dengan teknologi informasi itu terkadang muncul pertanyaan, apa pekerjaan seorang analis sistem? Jadi analis sistem itu merupakan suatu anggota tim Departemen Teknologi Informasi yang membantu merencanakan, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi. Nah, analis ini harus menjadi komunikator yang handal dan memiliki keterampilan serta berpikir kritis. Karena analis sistem itu akan mengubah kebutuhan bisnis menjadi proyek teknologi informasi. Kemudian perusahaan itu juga akan menugaskan analisis sistem ke Departemen Teknologi Informasi, dan juga analisis sistem itu akan bertanggung jawab pada area pengguna tertentu seperti pemasaran, penjualan, atau akuntansi. Selanjutnya ada sistem informasi. Nah, sistem itu merupakan sekumpulan komponen terkait yang menghasilkan hasil spesifik. Misalnya sistem khusus merekrutkan lalu lintas internet, kemudian memproduksi microchip dan mengendalikan entitas kompleks. Sistem membutuhkan data masukan. Misalnya, komputer menerima data ketika tombol ditekan atau ketika perintah menu dipilih. Dalam sistem informasi, data itu terdiri dari fakta dasar yang merupakan bahan bagus sistem. Nah, informasi itu merupakan data yang telah diubah menjadi keluaran yang berharga bagi pengguna. Kemudian, sistem informasi seperti pada gambar, yaitu ada tulisan sistem, kemudian ada 5 komponen utama dalam sistem ini, yaitu ada perangkat keras atau hardware, kemudian software atau perangkat lunak, kemudian ada data, kemudian yang keempat ada proses, dan yang keempat ada people atau orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang akan kita bahas pertama itu ada perangkat keras. Nah, perangkat keras itu terdiri dari segala sesuatu yang berada di lapisan fisik sistem informasi. Misalnya itu seperti server, kemudian perangkat telekomunikasi, kabel, perangkat seluler, dan lain-lainnya yang sifatnya itu bisa dipegang. Jadi dia itu adalah fisik dari suatu sistem. Nah, kemudian yang kedua ada software atau perangkat lunak.
Software itu adalah program yang mengendalikan perangkat keras. Jadi software ini yang tidak bisa dipegang dan dia berbentuk seperti suatu jaringan yang mengendalikan suatu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem itu mengelola komponen perangkat keras yang dapat mencangkum satu komputer atau jaringan global dengan ribuan klien, seperti meliputi sistem operasi, kemudian keamanan yang melindungi komputer dari serangan atau virus. Nah, perangkat lunak aplikasi terdiri dari program-program yang mendukung fungsi bisnis sehari-hari dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pengguna. Contohnya itu seperti aplikasi yang digunakan perusahaan terkait sistem pemrosesan pesanan, sistem penggajian, dan jaringan komunikasi perusahaan. Lalu ada perangkat lunak aplikasi itu mencakup sistem horizontal dan vertikal. Sistem horizontal itu merupakan sistem seperti aplikasi inventaris atau penggajian yang dapat diadaptasi untuk digunakan di berbagai jenis perusahaan. Sedangkan sistem vertikal itu dirancang untuk memenuhi persyaratan dari bisnis atau industri tertentu seperti praktek medis atau dealer mobil. Nah, sekarang ada komponen yang ketiga yaitu data. Data itu adalah sekumpulan informasi yang telah diolah dan menyajikan fakta. Misalnya, sistem informasi yang menggunakan basis data relasional dapat menyimpan data di berbagai lokasi. Nah, biasanya ini tuh disebut dengan tabel data. Kemudian tabel-tabel ini akan dihubungkan menjadi sistem yang dapat menyajikan informasi bagi pengguna. Contohnya tuh jika suatu pengguna itu meminta daftar karyawan yang ada di kota tertentu yang bekerja di perusahaan tersebut dan jam kerjanya itu lebih dari 40 jam pada periode pembayaran terakhir. Kemudian dari situ akan menyajikan nama-nama karyawan yang sesuai dengan kriteria yang di-input pada sistem tersebut. Kemudian yang keempat komponennya ada proses, di mana proses ini merupakan fondasi sistem informasi karena merepresentasikan operasi bisnis sehari-hari yang sebenarnya. Tujuannya itu untuk membangun sistem informasi yang berjalan dengan lancar, maka proses ini harus benar-benar dipahami dan dijalankan sesuai dengan rancangan yang sudah dibentuk sebelumnya oleh seorang analis. Kemudian komponen yang terakhir atau yang kelima ada people, di mana people itu yang dimaksud merupakan pemangku kepentingan, yaitu meliputi kelompok manajemen yang bertanggung jawab atas sistem, kemudian pengguna di dalam dan di luar perusahaan, dan anggota staf teknologi informasi seperti analis sistem, pemrograman, dan administrator jaringan. Sebagian besar profesional teknologi informasi itu berpengalaman sepakat bahwa keberhasilan atau kegagalan sistem itu bergantung pada penggunanya. Strategi bisnis internet. Bisnis saat ini dibentuk oleh 3 tren utama. Ada globalisasi yang meningkat pesat, integrasi teknologi untuk akses informasi yang lancar di berbagai perangkat seperti laptop dan ponsel pintar atau handphone. Dan di dalam strategi bisnis internet itu ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada model internet, di mana perdagangan berbasis internet disebut e-commerce. Nah, bentuk umumnya itu berupa serangkaian halaman web yang menyediakan antarmuka pengguna berkomunikasi dengan perangkat lunak manajemen basis data dan server data berbasis web. Pada perangkat seluler, pengguna berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi, tetapi layanan back-end yang sama itu akan bisa diakses. Kemudian, pembahasan yang kedua ada B2C, di mana itu adalah singkatan dari business to consumer. Nah, B2C ini adalah model bisnis di mana perusahaan itu menjual langsung ke konsumen melalui internet, memberi kemudahan riset, perbandingan harga, dan transaksi online. Nah, inovasi ini mengubah model tradisional serta membuat konsumen lebih diuntungkan dengan pilihan dan kenyamanan berbelanja
serta kepraktisannya dari mana saja. Selanjutnya mengenai pemodelan operasi bisnis. Di sini ada memodelkan operasi bisnis. Profil bisnis adalah ikhtisar misi, fungsi, organisasi, produk, layanan, pelanggan, pemasok, bisnis pesaing, kendala, dan arah masa depan perusahaan. Nah, profil bisnis ini merupakan titik awal untuk proses pemodelan dan seorang analis sistem dapat mendeskripsikan dan menyederhanakan sistem informasi dengan menggunakan serangkaian model bisnis dan model proses bisnis. Nah, model proses bisnis ini secara grafis menampilkan satu atau lebih proses bisnis seperti menangani reservasi maskapai, memenuhi pesanan produk, atau memperbarui akun pelanggan. Contohnya pada gambar tersebut itu menunjukkan model sederhana yang mencakup satu peristiwa, 3 proses, dan 1 hasil. Selanjutnya ada sistem informasi bisnis. Terdapat 5 macam. Yang pertama ada komputasi perusahaan. Komputasi perusahaan mengacu pada sistem informasi yang mendukung operasional dan kebutuhan manajemen data di seluruh perusahaan. Tujuan utamanya adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi utama perusahaan seperti produksi, penjualan, layanan, pengendalian inventaris, dan akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan membantu manajer dalam membuat keputusan penting. Kemudian yang kedua ada pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi memproses data yang dihasilkan oleh operasi bisnis sehari-hari. Contohnya seperti sistem TP meliputi pemrosesan pesanan pelanggan, piutang usaha, dan pemrosesan klaim garansi. Kemudian yang ketiga ada dukungan bisnis, yaitu sistem pendukung bisnis memberikan dukungan informasi terkait pekerjaan kepada pengguna di semua tingkatan perusahaan. Sistem ini dapat menganalisis dan data transaksional, menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengendalikan proses bisnis, serta menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian yang keempat ada manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan database besar yang disebut basis pengetahuan yang memungkinkan pengguna menemukan informasi dengan memasukkan kata kunci atau pertanyaan dalam frasa bahasa Inggris yang umum. Sistem manajemen pengetahuan menggunakan aturan inferensi yang merupakan aturan logis yang mengidentifikasi pola dan hubungan data. Kemudian yang kelima ada produktivitas pengguna. Contoh sistem produktif pengguna ini meliputi email, pesan suara, konferensi video, dan web, pengelola kata, kalender otomatis, manajemen basis data, spreadsheet, penerbit skop, grafis presentasi, internet perusahaan, dan sistem komputasi seluler terintegrasi. Sistem produktivitas pengguna juga mencakup perangkat lunak group yang memungkinkan pengguna berbagi data, berkolaborasi dalam proyek, dan bekerja dalam tim. Materi selanjutnya yaitu digital assistant. Digital assistant itu merupakan kombinasi dari sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system dan sistem produktivitas pengguna atau user productivity system yang diperkuat dengan kemampuan AI dan pembelajaran mesin atau machine learning yang biasanya berbasis cloud dan dapat diintegrasikan ke dalam perangkat keras dengan berbagai ukuran dan jenis. Contoh dari digital assistant yaitu seperti yang teman-teman miliki di HP. Kalau misal HP-nya teman-teman iPhone yaitu bisa digital assistant, contohnya yaitu Siri. Kalau misal HP teman-teman Android yaitu Google Assistant. Selanjutnya yaitu sistem integration. Jadi sistem integration ini merupakan proses yang dimana menggabungkan subsistem atau komponen yang berbeda menjadi satu sistem untuk menghubungkan fungsi organisasi dari berbagai sistem. Sebagian besar perusahaan memerlukan sistem yang menggabungkan pemrosesan transaksi, dukungan bisnis, manajemen pengetahuan atau knowledge management, dan fitur produktivitas pengguna atau user productivity fitur. Baik, selanjutnya yaitu organizational information models. Jadi di sebuah perusahaan itu umumnya ada beberapa fungsi yang di buku disebutkan terdapat fungsi sales, marketing, IT, human resource,
accounting, dan lain-lain, yang dimana di dalam fungsi bisnis tersebut ada beberapa tingkatan atau level-level organisasi atau struktur organisasinya ya. Yang pertama yang ada di puncak yaitu top manager, yang kedua ada middle manager dan knowledge worker, yang ketiga ada supervisor dan team leaders, dan yang terakhir adalah employee. Nah, top manager ini biasanya tugasnya yaitu mengembangkan rencana jangka panjang yang disebut dengan rencana strategis yang mendefinisikan misi dan tujuan keseluruhan perusahaan. Yang dimana top manager ini memerlukan banyak informasi untuk mengembangkan rencana jangka panjang tersebut. Yang kedua yaitu middle managers dan knowledge worker. Nah, middle manager ini memberikan arahan, sumber daya yang diperlukan, dan feedback kinerja kepada supervisor dan pemimpin tim. Nah, biasanya middle manager ini mendapatkan laporan dari supervisor dan team leaders untuk memberikan feedback kinerja. Nah, sementara knowledge worker itu merupakan yang memberikan dukungan atau support untuk fungsi dasar organisasi seperti profesional kayak akuntan, programmer, sistem analis, human resource specialist, trainers, dan lain-lain. Level yang ketiga yaitu supervisor dan team leaders. Supervisor atau team leaders ini bertugas untuk mengawasi karyawan operasional dan melaksanakan fungsi sehari-hari, mengkoordinasi tugas dan sumber daya manusia, membuat keputusan yang diperlukan, dan memastikan bahwa alat, bahan, dan pelatihan yang tepat tersedia. Nah, supervisor atau team leaders ini akan membuat laporan yang akan diberikan kepada middle managers. Nah, tapi bedanya middle managers itu biasanya laporannya weekly atau monthly, sedangkan supervisor atau team leader ini biasanya laporannya yaitu daily. Selanjutnya yaitu operational employee. Operational employee ini yaitu karyawan yang melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari yang telah diberikan oleh supervisor atau team leader. Materi selanjutnya yaitu sistem development, yang dimana ada beberapa subbab lagi, yaitu yang pertama ada structure analysis, yang dimana merupakan teknik pengembangan sistem tradisional yang menggunakan serangkaian fase yang disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem atau system development life cycle atau SDLC untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan mendukung sistem informasi serta menggambarkan sistem secara grafis. Nah, model SDLC ini biasanya terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu sistem planning, yaitu dengan dimulainya dari permintaan resmi kepada departemen IT yang disebut dengan permintaan sistem atau request system yang menjelaskan masalah atau perubahan yang diinginkan dalam sebuah sistem informasi atau proses bisnis dan bertujuan untuk melakukan penyelidikan awal untuk evaluasi peluang atau masalah bisnis yang terkait dengan IT. Yang langkah kedua yaitu sistem analis yang bertujuan untuk membangun model logis dari sistem baru dengan langkah pertama yaitu merekayasa kebutuhan, di mana analis menyelidiki proses bisnis dan mendokumentasikan apa yang harus dilakukan sistem baru untuk memenuhi kebutuhan usernya. Selanjutnya yang ketiga ada sistem desain. Tahap desain sistem bertujuan membuat model fisik yang memenuhi semua kebutuhan sistem, termasuk desain antarmuka pengguna, input atau output, proses dan kontrol internal maupun eksternal untuk memastikan sistem andal, akurat, terawat, dan aman. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi desain sistem yang digunakan manajemen dan pengguna untuk meninjau, menyetujui, dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan biaya yang diharapkan. Nah, yang keempat, sistem implementation. Tahap implementasi sistem melibatkan pembangunan, pengujian, dokumentasi, dan instalasi sistem termasuk konfigurasi dan modifikasi jika menggunakan paket perangkat lunak. Pada akhir tahap ini, sistem siap digunakan, data telah dikonversi, pengguna dilatih, dan dilakukan evaluasi untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik serta sesuai biaya dan manfaat yang diharapkan.
Lalu yang terakhir, sistem support and security. Pada tahap dukungan dan keamanan sistem, staf teknologi informasi memelihara, meningkatkan, dan melindungi sistem dengan perbaikan kesalahan, penyesuaian lingkungan, serta penambahan fitur baru untuk memaksimalkan manfaat investasi IT. Sistem yang baik harus aman, andal, mudah dirawat, dan dapat diskalakan karena proses bisnis berubah cepat dan sistem informasi sering memerlukan pembaruan atau penggantian setelah beberapa tahun. Selanjutnya, 172, Object Oriented Analysis. Analisis berorientasi objek menggabungkan data dan proses yang bekerja pada data menjadi objek, yang mewakili entitas dunia nyata seperti orang, transaksi, dan peristiwa dengan properti dan metode yang menentukan karakteristik serta perilakunya. Objek berkomunikasi melalui pesan, memungkinkan interaksi seperti objek order yang meminta alamat pengiriman dari objek customer, dan model objek membantu merancang komponen yang dapat digunakan ulang sehingga mengurangi waktu dan biaya pengembangan. Lalu yang 173, Agile Methods. Teknik pengembangan perangkat lunak berkembang dari metode tradisional seperti struktur analisis menuju metode baru seperti Agile, yang mengembangkan sistem secara bertahap melalui prototipe dan umpan balik pengguna. Agile sering menggunakan model spiral, menekankan iterasi berulang dengan perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi, sehingga produk akhir berkembang dari versi-versi sebelumnya. Selanjutnya, 174, Prototyping. Struktur analisis, Object-Oriented Analysis, dan metode Agile dapat menggunakan prototyping untuk menguji konsep sistem serta meninjau input, output, dan antarmuka pengguna sebelum keputusan akhir dibuat. Prototype adalah versi awal sistem informasi yang dapat dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi sistem akhir atau berkembang menjadi versi final sehingga mempercepat proses pengembangan. Lalu yang terakhir yaitu tools. Semua metode pengembangan sistem membutuhkan alat untuk membantu analisis sistem, mengembangkan, mengelola, dan memelihara sistem informasi berskala besar, termasuk ALM atau PLM, IDE, dan CASE. CASE Tools menyediakan kerangka kerja menyeluruh untuk pengembangan sistem dan mendukung berbagai metodologi desain seperti struktur analisis dan object-oriented analysis, serta dapat menghasilkan kode program untuk mempercepat implementasi. Selanjutnya di sini ada Departemen Informasi Teknologi, yang pastinya di atas yaitu Direktur Information Technology, kemudian dibawahi dengan 7 fungsional. Yang pertama, Application Development. Pengembangan aplikasi IT biasanya dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengguna, manajer, dan staf IT dengan kelompok pengembangan IT memberikan koordinasi, panduan, dan dukungan teknis secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, System Support and Security. Kelompok dukungan dan keamanan sistem memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan bantuan teknis untuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta infrastruktur IT perusahaan, termasuk instalasi dan konfigurasi sistem bagi pengguna jarak jauh. Kemudian user support, biasanya melalui helpdesk, memberikan informasi teknis, pelatihan, serta bantuan produktivitas dengan menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyampaikan solusi bagi pengguna. Lalu ada database administration yang mencakup perancangan, pengelolaan, keamanan, cadangan, dan akses data dengan perhatian dan dukungan teknis yang berkelanjutan, terutama untuk aplikasi basis data yang kritis. Selanjutnya ada Network Administration yang mencakup pemeliharaan, dukungan, keamanan, dan pengelolaan aplikasi jaringan untuk memastikan sistem informasi perusahaan berjalan lancar. Kemudian Web Support yang melibatkan perancangan, pemantauan, dan pengelolaan situs serta aplikasi web yang sangat penting bagi perusahaan e-commerce. Nah, yang terakhir ada Quality Assurance atau QA. Banyak departemen IT
besar yang memiliki tim QA independen yang menguji dan meninjau perubahan sistem untuk memastikan spesifikasi dan standar kualitas perangkat lunak terpenuhi. Selanjutnya, analisis sistem. Seorang analisis sistem menyelidiki, menganalisis, merancang, mengembangkan, memasang, mengevaluasi, dan memelihara sistem informasi perusahaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seorang analisis sistem senantiasa berinteraksi dengan pengguna dan manajer di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, di sini ada poin 191 yaitu rules. Seorang analisis sistem mengembangkan sistem IT yang mendukung kebutuhan bisnis dan berperan sebagai penerjemah antara programmer dan manajer menggunakan model diagram dan teknik komunikasi untuk menjelaskan proses dan isu teknis. Mereka memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dengan melibatkan pengguna dalam setiap tahap pengembangan dan mendengarkan masukan mereka. Keterampilan mendengar yang baik memungkinkan analis mendeteksi masalah lebih awal, mencegah kegagalan sistem akibat komunikasi yang buruk. Pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan. Seorang analis sistem yang sukses membutuhkan pengetahuan teknis, keterampilan komunikasi lisan dan tertulis, pemahaman tentang operasi bisnis, dan keterampilan berpikir kritis. Persyaratan pendidikan sangatlah bervariasi tergantung pada perusahaan dan posisi apa yang akan dilamar. Pengetahuan teknis. Pengetahuan mutakhir sangatlah penting dalam lingkungan bisnis dan teknis yang berubah dengan cepat. Internet menawarkan banyak peluang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan teknis. Banyak profesional TI mengakses internet untuk mempelajari perkembangan teknis, bertukar pengalaman, dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Keterampilan komunikasi. Seorang analis sistem membutuhkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang kuat serta kemampuan untuk berinteraksi dengan orang-orang di semua tingkatan. Seringkali, analis harus bekerja dengan orang-orang di luar perusahaan. Analis seringkali mengkoordinasi tim proyek TI di mana mereka menggunakan keterampilan komunikasi untuk membimbing dan memotivasi anggota tim. Keterampilan bisnis. Agar efektif, seorang analis sistem harus memahami operasi dan proses bisnis, berkomunikasi dengan jelas, dan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi persyaratan yang dapat dipahami oleh programmer dan pengembang bisnis. Keterampilan berpikir kritis. Sebagian besar pendidik setuju bahwa keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan membandingkan, mengklasifikasikan, mengevaluasi, mengenali pola, menganalisis sebab dan akibat, serta menerapkan logika. Pemikir kritis seringkali menggunakan bagaimana jika pendekatan dan mereka memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pemikiran dan penalaran mereka sendiri. Pendidikan. Perusahaan biasanya mensyaratkan analis sistem untuk memiliki gelar sarjana di bidang sistem informasi, ilmu komputer, ataupun bisnis, dan beberapa pengalaman TI biasanya juga dipersyaratkan. Untuk posisi yang lebih tinggi, banyak perusahaan mensyaratkan gelar lanjutan. Terkadang juga persyaratan pendidikan dapat diabaikan jika kandidat memiliki pengalaman, keterampilan, atau sertifikasi profesional yang signifikan. Sertifikasi. Sertifikasi merupakan cara yang sangat baik bagi para profesional TI untuk mempelajari keterampilan baru dan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka. Meskipun sertifikasi tidak menjamin kompetensi atau kemampuan, banyak perusahaan yang menganggap sertifikasi sebagai kredensial penting untuk perekrutan atau promosi. Selain sertifikasi perangkat keras dan perangkat lunak tradisional, beberapa perusahaan sedang menjajaki cara untuk menilai keterampilan berpikir kritis. Peluang karir. Perusahaan akan membutuhkan analis sistem untuk menerapkan teknologi informasi baru, dan ledakan e-commerce akan mendorong pertumbuhan lapangan kerja TI. Posisi analis sistem merupakan posisi yang menantang dan menguntungkan yang dapat mengarah ke posisi manajemen puncak.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu teknis dan bisnis, seorang analis sistem memiliki cakrawala karir yang tak terbatas. Jabatan. Beberapa posisi disebut analis sistem, tetapi hanya mencakup pemrograman atau dukungan teknis. Dalam kasus lain, tanggung jawab analis sistem terdapat pada posisi spesialis komputer, programmer, perancang sistem, insinyur perangkat lunak, dan berbagai posisi lainnya. Memastikan tanggung jawab pekerjaan dinyatakan dengan jelas saat mempertimbangkan suatu posisi. Selanjutnya ada organisasi perusahaan. Sebuah perusahaan mungkin memiliki tim TI pusat, tetapi mendesentralisasikan fungsi pengembangan sistem. Situasi ini terkadang terjadi pada konglomerat besar, di mana perusahaan induk mengkonsolidasikan informasi yang sebenarnya dikembangkan dan dikelola di tingkat anak perusahaan. Ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dengan sistem mutakhir memberikan peluang untuk spesialisasi. Meskipun tanggung jawab di perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih besar, peluang promosi dan imbalan finansial bisa lebih besar di perusahaan yang lebih besar. Banyak perusahaan konsultan telah berhasil menawarkan jasa mereka kepada perusahaan bisnis yang lebih kecil yang tidak memiliki keahlian untuk menangani pengembangan sistem sendiri. Gaji, lokasi, dan pertumbuhan masa depan. Kesan pertama dari wawancara kerja dengan perusahaan dan karyawannya sangatlah penting. Yang terpenting lagi, meninjau tujuan jangka pendek dan jangka panjang dengan saksama sebelum memutuskan posisi yang paling cocok. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah seperangkat keyakinan, aturan, tradisi, nilai, dan sikap yang mendefinisikan perusahaan dan memengaruhi cara berbisnisnya. Agar sukses, seorang analis sistem harus memahami budaya perusahaan dan bagaimana budaya tersebut memengaruhi cara informasi dikelola. Tren dalam teknologi informasi. Beberapa tren utama yang mendisrupsi teknologi informasi antara lain metode tangkas, komputasi awan buatan, ilmu data, perangkat seluler, orientasi layanan, dan jaringan media sosial. Tren-tren ini dapat memengaruhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, memunculkan sertifikasi baru, dan membuka peluang karir yang menguntungkan. Gerakan Agile merupakan tren penting dalam teknologi informasi yang harus diikuti oleh semua analis sistem. Gerakan ini berawal sebagai respon terhadap model proses yang berat dan awalnya digunakan untuk tim yang lebih kecil, tetapi minat terhadap metode Agile telah berkembang hingga mencakup hampir semua area aplikasi dan organisasi bisnis. Komputasi awan, sebuah model komputasi bersama dan sumber daya penyimpanan datanya itu diakses dari klien jarak jauh, mirip sama era mainframe. Tapi komputasi awan berbeda karena menawarkan sumber daya virtual yang dapat berkembang untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan sesuai kebutuhan. Bahwa membeli kapasitas sesuai permintaan dari pasar vendor yang berkembang pesat dapat mengurangi biaya modal yang dibutuhkan untuk infrastruktur komputasi internal. Secara tradisional, perusahaan IT diidentifikasikan berorientasi pada produk atau berorientasi pada layanan. Berorientasi pada produk berarti memproduksi komputer, router, atau microchip. Sementara berorientasi pada layanan itu perusahaan yang mencakup konsultan, vendor, pengembang perangkat lunak, dan penyedia layanan. Kini, sebagian besar perusahaan TI yang sukses menawarkan gabungan produk, layanan, dan dukungan. Layanan bernilai tambah seperti konsultasi, perangkat lunak, dan dukungan terkini
dan dukungan teknis seringkali lebih menguntungkan daripada penjualan perangkat keras. Media sosial memanfaatkan beberapa tren yang telah disebutkan sebelumnya, seperti komputasi awan, ilmu data, perangkat seluler, dan orientasi layanan. Tetapi media sosial bisa dibilang memiliki pengaruh paling mendalam terhadap masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.